Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga kita. Dan hari ini kita akan membahas soal TUSKD CPNS 2024, khususnya materi kemampuan verbal. Yang lebih khusus lagi materinya tentang penalaran analitis dan silogisme. Soal-soalnya teman-teman sekalian ini sengaja saya ambil dari model soal yang pernah keluar di CPNS 2023, 2021, dan 2019. Mudah-mudahan ini teman-teman sekalian dapat membantu bagi teman-teman dalam mengerjakan soal-soal CPNS nanti di 2024 ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Bu Ida sedang mengatur pot-pot bunganya dalam satu deret agar mudah menyiramnya. Bunga mawar berada di posisi paling ujung dan dekat dengan keran air sehingga akan disiram pertama kali. Bunga sepatu akan disiram setelah bunga melati dan sebelum pelamboyan. Bunga kenanga akan disiram setelah kamboja dan sebelum melati. Bunga manakah yang disiram terakhir? A. Bunga sepatu, B. Bunga kenanga, C. Bunga melati, D. Bunga kamboja, E. Bunga pelamboyan. Oke, teman-teman sekalian, kuncinya di sini adalah bunga atau yang berada di posisi paling ujung ini dekat dengan keran air. Perhatikan, taruhlah katakan di sini keran air. Ini keran. Ya. Ini keran. Bunga yang paling dekat itu adalah bunga mawar. Kemudian pernyataan ketiga ini, bunga sepatu akan disiram setelah bunga melati dan sebelum pelamboyan. Ini ketiga. Berarti ini bunga sepatu akan disiram setelah bunga melati dan sebelum pelamboyan. Berarti kan melati di sini. Melati, kemudian bunga sepatu, dan pelamboyan. Kemudian pernyataan yang keempat, teman-teman sekalian. Bunga kenanga akan disiram setelah kamboja dan sebelum bunga melati. Berarti kan bunga kamboja di sini. Terus bunga kenanga. Kemudian yang terakhir adalah bunga melati. Nah, kalau begitu teman-teman sekalian, ini kita sudah dapat jawabannya berdasarkan urutan ini. Nah, berarti yang pertama itu adalah ini kamboja, kemudian ini kenanga, kemudian ini ketiga, melati dalam hal ini, kemudian 4 ini, dan pelamboyan yang terakhir 5. Berarti jawabannya benar itu teman-teman sekalian adalah E, bunga pelamboyan. Sekelompok remaja Adi, Altab, Malik, Rian, Agus, Nas sedang bersiap-siap bersepeda bersama. Mereka berbaris dengan urutan sebagai berikut. Nas tidak berdampingan dengan Rian atau Agus, kemudian Malik di dekat Agus, Nas ada di dekat Altab dan Altab di sebelah Malik, kemudian Rian tidak ingin di sebelah Adi, dan Adi bersebelahan dengan Nas, dan Agus berada di urutan terakhir. Siapakah yang berada di urutan kedua? A. Nas, B. Rian, C. Agus, D. Malik, E. Adi. Nah, teman-teman sekalian, kuncinya dengan pertanyaan penalaran analitis yang begitu barisnya banyak ini, kata kuncinya di sini ada di urutan terakhir ini, teman-teman sekalian. Ini. Siapa anak yang berada di urutan terakhir, yaitu Agus. Berarti kita mulai dari belakang. Katakanlah seperti ini, bahwa anggaplah arahnya seperti ini. Menuju ke depan sini. Yang pertama di sini Agus ya. Agus, berarti kan dia paling terakhir. Berapa orang ya? Adi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan dia 6 ini. Berarti urutan terakhir Agus 6.
Kemudian selanjutnya kuncinya adalah kita cari kalimat yang ada Agusnya, siapa duduk di sebelahnya, dia atau siapa yang berdiri sampingnya. Malik di dekat Agus. Berarti sesudah Agus adalah Malik. Ya kan? Berarti yang kelima ini adalah Malik ya. Kemudian di sebelahnya Malik ini siapa lagi ini? Kita lihat. Malik. Altab ini ada di sebelah Malik. Berarti kan Altabnya di sini. Berarti 4 ya. Kemudian sebelah tab, siapa lagi? Nas ada di dekat Altab. Berarti kan nasnya di sini. Nomor 3. Kemudian nomor 2 ini dan 1. Siapa yang duduk di nomor 2? Berarti kita cari nas. Nas tidak berdampingan dengan Rian. Malik di dekat Agus. Nas ada di dekat Altab. Rian tidak diingin di sebelah Adi dan Adi bersebelahan dengan Nas. Adi bersebelahan dengan Nas. Adi bersebelahan dengan Nas. Nah, berarti Adi ini bersebelahan dengan Nas. Berarti Adinya yang di urutan kedua. Ya. Kalau begitu jawaban yang benar ini teman-teman sekalian ini adalah Adi. D, E. Adi. Edi mengundang para sahabat terdekat yang banyak memberikan dukungan selama kuliah untuk makan malam bersama. Saki, Tia, Susi, Eko, Irma, Sultan, dan Eni duduk melingkar di meja bundar menghadapi hidangan yang sudah tersisa. Yang duduk di meja bundar menghadapi hidangan yang sudah tersedia. Sultan duduk berhadapan dengan Irma. Eko duduk di antara Susi dan Eni. Eko dan Edi duduk tepat berhadapan. Saki duduk 2 kursi terpisah dari Eko. Di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar adalah, yang tidak benar ya teman-teman sekalian ya, yang ditanyakan. A. Tia duduk di antara Edi dan Irma. B. Sultan duduk di antara Saki dan Susi. C. Irma diapit oleh Tia dan Eni. D. Saki terpisah 2 kursi dari Eni. E. Saki dan Eni duduk tepat berhadapan. Oke, teman-teman sekalian, cara kerjanya adalah kita bikin sketsa ini. Katakanlah meja bundar ya. Nah, seperti ini kita bikin. Ini. Oke. Nah, ini kan sudah 7 orang ya. Yang pertama adalah Sultan duduk berhadapan dengan Irma. Katakanlah Sultan di sini. Duduk berhadapan dengan Irma. Ya. Kemudian Eko duduk di antara Susi dan Eni. Katakanlah Ekonya di sini ya. Di antara Susi dan Eni. Selanjutnya adalah Eko dan Edi duduk tepat berhadapan. Berarti kan Edinya di atas sini ya. Kemudian Saki duduk 2 kursi terpisah dari Eko. Saki duduk 2 terpisah dari Eko. Berarti kan Sakinya di sini ya. Siapa yang belum? Berarti ini Tia. Berarti otomatis Tianya di sini. Kursinya masih 1. Oke. Sekarang kita cek jawabannya ada. A. Tia duduk di antara Edi dan Irma. Tia duduk di antara Edi dan Irma. Berarti pernyataan ini benar. Kemudian B. Sultan duduk di antara Saki dan Susi. Sultan duduk di antara Saki dan Susi. Berarti ini juga benar. Irma diapit oleh Tia dan Eni. Irma, Tia dan Eni. Berarti ini juga benar. Saki terpisah 2 kursi dari Eni. Saki terpisah 2 kursi dari Eni. Eninya di bawah sini. Ini ada 3 kursi ini. Berarti ini yang salah.
Saki dan ini duduk tepat berhadapan. Saki dan ini tepat duduk berhadapan. Ini berarti ini benar. Kalau begitu jawabannya tepat teman-teman sekalian adalah D. Sebelum lanjut ke pembahasan soal teman-teman sekalian, ini ada informasi penting dari website sobatcpns.com, di mana website ini menyediakan berbagai macam bentuk bimbingan belajar yang tujuannya adalah untuk mempermantap diri teman-teman sekalian dalam mengerjakan soal-soal tes CPNS di penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Caranya adalah teman-teman sekalian silakan Anda klik tautan yang ada di deskripsi video pembelajaran ini. Kalian cuma menyiapkan saja nama, email, nomor HP, password, dan silakan daftar. Setelah itu kalian akan mendapat verifikasi email dan ketika Anda sudah login, kita akan temukan berbagai macam bentuk menu belajar yang ada. Pertama di sini adalah pilih paket, tryout SKD, hasil tryout, latihan singkat lainnya. Sebelum teman-teman sekalian tryout di SKD sini untuk latihan, maka teman-teman sekalian di sini harus beli paketnya dulu. Untuk paket SKD Premium ini itu harganya 99.000 per tahun. Kalau SKD Platinum CPNS 175.000 per tahun dan SKD paket kedinasan ini harganya 99.000 per tahun. Di sini fasilitas yang disediakan teman-teman sekalian adalah akunnya itu bisa diakses selama 1 tahun. Kemudian berisi setiap paket tryout ini berisi 15 paket tryout premium. Kemudian berisi 230 paket latihannya, pembahasan lengkap dan kunci jawaban yang ada. Kemudian statistik, nilai dan skornya itu terlihat jelas. Kita bisa lihat di situ. Kita bisa mereviewnya di situ. Tunggu apa lagi? Silakan Anda daftar di situ dan selamat berjuang dan belajar di sobatcpns.com. Semua buku referensi memiliki kode khusus. Tidak ada buku cerita yang memiliki kode khusus. Simpulan yang tepat atas pernyataan di atas adalah titik-titik. A. Semua buku referensi adalah buku cerita. B. Sebagian buku referensi memiliki kode khusus. C. Tidak ada buku cerita yang merupakan buku referensi. D. Sebagian buku cerita yang merupakan buku referensi. E. Tidak ada yang memiliki kode khusus di buku cerita dan buku referensi. Ya, teman-teman sekalian, untuk mencari jawaban yang cepat atau yang paling tepat dari kedua pernyataan di atas, ya, yang terdiri dari dua premis ini premis 1 dan ini premis 2, pernyataan 1 dan pernyataan kedua maksudnya, adalah kita harus mencari dulu apabila kedua premis itu terdapat kalimat atau kata yang sama. Jadi kata kunci pertama itu adalah kata atau kalimat yang sama. Kata atau kalimat yang sama ini, teman-teman sekalian, itu tidak boleh ada dalam kesimpulan. Nah, sekarang kita cari dulu. Kata yang sama ini atau kalimat yang sama ini di untuk premis 1 memiliki kode khusus, kemudian di premis kedua ada juga memiliki kode khusus. Yang ini ya. Ini, kemudian ini juga memiliki kode khusus. Oke, sekarang kita cek jawaban A, B, C, D, E. Sekarang kita cek. A, semua buku referensi adalah buku cerita. Ini tidak ada, berarti ini bisa saja benar. Kita simpan dulu. B, sebagian buku referensi memiliki kode khusus. Ini ada kalimat memiliki kode khusus, berarti jawaban ini salah. Kemudian C, tidak ada buku cerita yang merupakan buku referensi. Berarti ini juga bisa saja ini yang benar. Simpan dulu. D, sebagian buku cerita yang merupakan buku referensi. Ini juga tanda tanya, simpan dulu ya. Kemudian E, tidak ada yang memiliki kode khusus di buku cerita dan buku referensi. Ini juga ada kalimat ini, memiliki kode khusus, berarti jawaban ini juga salah. Berarti sisa A, C, dan D. Kemudian
Karena ini ada 3 jawaban, berarti kita lagi cari kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua adalah apabila kedua premis tersebut mengandung kata semua dan tidak ada, ini premis 1 dan tidak ada, maka dalam kesimpulan nanti itu harus ada kata atau kalimat tidak ada. Bukan semua ya. Ini kuncinya. Kesimpulan itu harus mengandung kata tidak ada ini. Nah, sekarang kita cek teman-teman sekalian. Semua buku referensi adalah buku cerita. Ini tidak mengandung kata tidak ada, berarti otomatis jawaban ini salah. Kemudian C, tidak ada buku cerita yang merupakan buku referensi. Berarti ini yang benar. Ya. Kemudian D, sebagian buku cerita yang merupakan buku referensi. Ini kata sebagian di sini bukan tidak ada, berarti otomatis jawaban ini yang salah. Kalau begitu tadi teman-teman sekalian jawabannya benar adalah C, tidak ada buku cerita yang merupakan buku referensi. Semua asrama punya warung makan dan jam kunjungan. Warung makan dan jam kunjungan dibuat untuk kedisiplinan. Dedi tidak berada di warung makan dan tidak mempunyai jam kunjungan. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah titik-titik. A. Dedi sedang berada di asrama. B. Dedi sedang tidak berada di asrama. C. Dedi tidak mempunyai kedisiplinan. D. Semua penghuni asrama termasuk Dedi tidak disiplin. E. Semua penghuni asrama termasuk Dedi menerapkan kedisiplinan. Ini soal teman-teman sekalian terdiri dari 3 premis. 1, kemudian ini premis 2, kemudian ini 3 yang premis 3. Nah, kata kuncinya teman-teman sekalian adalah apabila ketiga premis ini mengandung nama orang atau pelaku dalam premis tersebut, maka dalam kesimpulan harus mengandung nama orang tersebut atau nama pelaku. Ya, nama pelaku. Nah, sekarang kita lihat ini mengandung kata Dedi di premis 3 ini. Berarti dalam kesimpulan nanti harus ada kata Dedi. Oke, kita cek di A. Dedi sedang berada di asrama. Nah, ini kan tanda tak. Nah, ini kan tanda tanya. Bisa saja ini yang benar. Simpan dulu. Dedi sedang tidak berada di asrama. Ini kita juga simpan. Ada mengandung kata Dedi. Kemudian C, Dedi tidak mempunyai kedisiplinan. Ini juga kita simpan, ada kata Dedi di sini, sama dengan di A juga. Kemudian D, semua penghuni asrama termasuk Dedi tidak disiplin. Ini kata Dedi dan semua penghuni. Ini kan mengandung orang yang pelakunya. Berarti jawaban ini yang salah. E, semua penghuni asrama termasuk Dedi menerapkan kedisiplinan. Ini ada kata Dedi dan semua penghuni. Berarti jawaban ini juga salah. Sisanya A, B, C, yang mana yang benar ini. Oke, kita kembali ke soal teman-teman sekalian. Di premis 3 ini, itu terdapat kalimat Dedi tidak berada di warung makan dan tidak mempunyai jam kunjungan. Kalau kita maknai premis 3 ini, teman-teman sekalian, otomatis bisa disimpulkan bahwa Dedi itu tidak berada di asrama. Ini kan tidak berada di warung makan dan tidak punya kunjungan jam, ya. Nah, sekarang kita cek. Dedi sedang berada di asrama, berarti jawaban ini salah. Dedi sedang tidak berada di asrama. Ini yang benar. Ya. Ini yang benar, B. Kemudian C, Dedi tidak mempunyai kedisiplinan. Ini juga tidak, berarti ini salah juga. Kalau begitu, teman-teman sekalian, jawabannya benar adalah Dedi sedang tidak berada di asrama. Oke, teman-teman sekalian, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.